Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan bagaimana kita dapat mengakses R ya, secara online tanpa harus install di laptop kita dan tanpa membuat akun baru, hanya menggunakan akun Google yang sudah kita punya, yaitu dengan menggunakan RStudio Cloud. Pada browser kita, rstudio.cloud, kemudian enter. Nah, di situ akan muncul laman RStudio Cloud. Di situ kita bisa langsung login. Ya. Nah, di login, di situ kita bisa milih login with Google. Atau bisa juga kita bikin akun sendiri. Tanpa Google, bisa. Nah, kemudian klik di situ. Nah, kita bisa masukkan misalnya akun email saya, abdurrahman3@gmail.com. Ya, ini sudah masuk ke RStudio. Nah, memang kendalanya kalau internet kita itu lemah, maka proses loadingnya akan lama. Tapi kalau cukup kuat akan cepat. Nah, di sini ada pilihan new project. Nah, kita bisa milih ini project yang sudah pernah saya kerjakan. Ini saya bisa gunakan new project, new RStudio project. Nah, kita bisa beri nama apapun. Misalkan olah data, saya bilang begitu. Olah data time series. Nah, misalkan begitu. Nah, ini agak lama ini deploying project ini. Nah, kalau sudah nanti akan tampil RStudio. RStudio itu merupakan seperti ruang ya yang menyediakan kita fasilitas-fasilitas untuk melakukan olah data menggunakan R. Jadi sudah ada mesinnya yaitu R, sudah ada tempat menyimpan file untuk menjadi input R, sudah ada tempat untuk menulis coding kita ya, perintah-perintah dalam bahasa R. Kemudian ada ruang untuk menampilkan hasilnya, ada ruang untuk menyimpan hasilnya, untuk upload, untuk download, ya, menampilkan gambar, nah, dan sebagainya. Nah, ini satu paket komplit, itu namanya RStudio. Nah, ini belum tampil ini, berarti masih menunggu. Nah, ini kendalanya kalau menggunakan cloud, itu sangat bergantung pada kekuatan koneksi internet. Kalau mau cepat, ya berarti kita bisa install R sendiri, kemudian install RStudio. Itu di laptop kita sendiri. Nah, ini sudah berhasil. Ini adalah tampilan RStudio yang bisa kita gunakan untuk mengolah data. Ya, di sini ada yang namanya konsol. Ya, konsol ini bisa kita gunakan untuk langsung mengetik perintah sederhana. Misalkan jadikan kalkulator ya, 2 ditambah 5, langsung muncul hasilnya 7. Ya. Atau akar misalkan ya. Nah, langsung muncul hasilnya. Bisa. Tapi ini cocoknya kita gunakan untuk analisis cepat yang membutuhkan perintah-perintah pendek. Ya. Kalau kita membutuhkan perintah atau kita copy paste dari code yang sudah kita tulis atau code orang lain, kita ingin tahu langsung tampilannya seperti apa, cocok seperti ini. Tapi kalau kita ingin menulis sendiri dan mengedit-edit, merevisi berulang-ulang, baiknya kita tulis di sini. Ya, misalkan di sini saya tulis ada fungsi tertentu gitu ya.
yang itu bisa saya nanti gunakan lagi, itu cocok di sini. Misalkan saya pengen membuat fungsi yang menghitung luas lingkaran gitu ya, luas link gitu ya. Nah, ini saya bisa buat fungsinya dari jari-jari gitu ya. Kemudian nanti hasilnya jari-jari ini dikali pi, jari-jarinya dikuadratkan. Nah, sudah. Nah, contoh seperti ini. Ini fungsi yang saya buat sendiri, yang saya nanti akan perlukan lagi. Nah, jadi misalkan saya tulis dulu di sini. Nah, kalau seperti ini baru kita buat di ruang sebelah sini. Nanti kemudian bisa kita run. Nah, kalau sudah run, masuk sini, kita bisa gunakan. Misalkan saya punya jari-jarinya, nah, luasnya nih. Nah, kita juga bisa menggunakan code yang sudah ditulis orang lain, kemudian kita copy paste ke sini. Tapi kalau code itu melakukan pengolahan data, maka datanya pun harus tersimpan di sini. Nah, kalau tidak, nanti tidak bisa dilakukan. Nah, biasanya orang itu kalau ingin membuat satu paket, maka mereka membuat package. Contohnya, ini ada buku Forecasting Principles and Practice yang ditulis oleh 2 orang profesor di Monash University. Yang buku ini membahas bagaimana konsep dan praktik peramalan menggunakan berbagai model. Nah, para penulis ini juga membuat package. Yang di package itu sudah tersimpan contoh-contoh data, sekaligus juga fungsi-fungsi di R yang dapat digunakan untuk mengolah data. Sebagai contoh, ini ada datanya electrical equipment manufacturing, kemudian diolah dengan ditampilkan datanya seperti itu. Nah, kita bisa mereproduksi hasil ini dengan cara menginstal package yang sudah disediakan oleh penulis buku. Package-nya namanya FVP2. Ya, di sini kita bisa gunakan install packages, dapat FVP2. Jika dapat ya, boleh petik 1, boleh petik 2. Oh ya, kita bisa mengecek package apa saja yang sudah terinstall di RStudio yang sedang kita gunakan di bagian sini, package. Nah, ini package-package yang sudah terinstall. Nah, di sini belum ada FVP2 sehingga kita install dulu. Nah, selama ini masih ada tanda merah berarti instalasi belum selesai. Nah, kalau sudah selesai biasanya ada done gitu ya. Nah, kalau sudah terinstall, kita bisa cek di sini untuk memastikan ya, kalau perlu. Kalau sebetulnya kalau tidak ada error tidak perlu sebetulnya. Tapi untuk memastikan kita bisa cek di sini apakah sudah terinstall atau belum. Nah, ini FVP2 sudah terinstall. Hingga kita bisa panggil ya. Harus dipanggil dulu supaya bisa digunakan setelah diinstal. FVP2, kalau ini tanpa tanda petik. Nah, kemudian kita bisa balik lagi ke halaman yang mengandung kode itu. Kita ini klik copy to clipboard di bagian kanan atas kotaknya itu. Kemudian kita paste di sini. Coba saya ulang lagi. Copy, Ctrl V. Nah, ini ya, terus di enter. Nah, ini sudah bisa tampil sama seperti yang ada di buku ini. Nah, itu juga bisa kita lakukan untuk semua contoh code yang ada di buku ini. Misalkan kita cari apa? ARIMA. Misalkan ARIMA. Ini model yang populer untuk analisis time series. Nah,
Kita cari kalau ada. Oh ya, ini contoh contoh uji statistika ya, uji statistika ya, untuk mengecek apakah data itu stationary atau enggak, stasioner atau tidak. Misalnya kita gunakan ini ya. Ya, ini perintahnya adalah data Google ini, data apa namanya, harga saham Google ini di apa namanya, pada data itu diterapkan satu proses namanya differencing. Setelah itu dicek ya, dites dengan nama tesnya Box-Lung test ya. Nah, ini semua bisa kita copy paste, copy ya, kemudian Ctrl V ya. Nah, ini perlu hati-hati. Yang bagian ini itu bagian hasilnya ya. Bagian hasilnya itu tidak usah, ini harus dihapus. Yang bagian perintahnya itu bagian yang tidak ada tanda-tanda pagarnya. Ya. Yang tanda pagarnya menunjukkan hasilnya. Yang perintahnya yang tidak ada tanda pagarnya. Ini enter. Nah, hasilnya ya ini hasilnya menunjukkan angka yang ya kurang lebih sama dengan yang di sini ya. Di sini cuma di sini apa namanya, tidak dibulatkan, kalau di buku ini dibulatkan. Nah, itu contohnya, mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, satu lagi di sini ada warning. Warning, ada penjelasan bahwa data-data yang digunakan ini ada 12 baris yang itu mengandung missing values. Missing value itu misalkan datanya tidak terekam dan sebagainya, sehingga dihilangkan. Tapi ini bukan error. Ya. Kalau error itu tandanya error gitu ya, bukan warning. Warning ini peringatan atau pemberitahuan. Mudah-mudahan bermanfaat.